Cremonese kembali ke Serie A. FC Basel raih gelar Piala Swiss ke-14. Dembele raih pemain terbaik Liga Champions. Manchester United resmi rekrut Matheus Cunha. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Telstar berhasil mencetak sejarah dengan memastikan promosi ke kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie, setelah mengalahkan Willem Ill dengan skor 3-1 pada laga final playoff yang berlangsung di Koning Willem Ill Stadion. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah karena menandai kembalinya Telstar ke Eredivisie untuk pertama kalinya sejak tahun 1978 setelah absen selama 47 tahun. Willem Ill di sisi lain terdegradasi setelah 1 tahun setelah kembali ke Eredivisie dan harus puas dengan musim ketiganya di Keukenkampioen Divisi sejak 2022-2023. LC berhasil mengukir prestasi gemilang dengan memastikan promosi kembali ke La Liga untuk musim 2025-2026. Setelah absen selama 2 tahun pada pertandingan terakhir Segunda Division, LC tampil dominan dengan kemenangan telak 4-0 atas Deportivo de La Coruña. Kemenangan ini sekaligus menandai promosi langsung tanpa perlu melalui babak playoff, menjadikan LC kembali ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol untuk ke-7 kalinya dalam sejarah klub. Kembalinya LC ke La Liga bertepatan dengan perayaan 100 tahun berdirinya klub, menambah kebahagiaan bagi para penggemar dan komunitas lokal. Cremonese resmi memastikan promosi ke Serie A untuk musim 2025-2026 setelah berhasil mengalahkan Spezia dengan skor 3-2 pada leg kedua final playoff Serie B. Kemenangan ini menandai kembalinya Cremonese ke kasta tertinggi sepak bola Italia setelah absen selama 2 tahun. Manuel De Luca menjadi bintang dengan mencetak 2 gol pada menit ke-25 dan 79, sementara Michele Colo-Colo menambah 1 gol pada menit ke-62. Meskipun Spezia sempat membalas dengan 2 gol di menit-menit akhir, Cremonese berhasil mempertahankan keunggulan dan meraih tiket promosi. Pada pertandingan final Piala Swiss yang berlangsung di Stadion Wangdorf, Basel berhasil mengamankan gelar juara ke-14 mereka setelah menaklukkan tim kejutan dari Biel dengan skor akhir 4-2. Kemenangan ini menjadi pencapaian luar biasa bagi tim asal Swiss tersebut karena mereka juga telah memastikan gelar juara Liga musim ini, menjadikan mereka sebagai double winners atau peraih 2 gelar utama dalam satu musim. Pemain veteran Xherdan Shaqiri dinobatkan sebagai man of the match atas kontribusi luar biasa yang ditunjukkannya selama pertandingan. Ousmane Dembele, penyerang andalan PSG, secara resmi meraih penghargaan pemain terbaik Liga Champions 2024-2025 dari UEFA. Prestasi ini menjadi puncak dari perjalanan luar biasa Dembele yang berhasil membawa PSG meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Sepanjang musim ini, Dembele tampil sangat mengesankan, menyumbangkan 8 gol dan 6 assist dari 15 pertandingan Liga Champions. Kontribusi konsistennya dan peran sentralnya dalam strategi tim menjadikannya sosok kunci di balik kesuksesan PSG di kompetisi elit Eropa ini. Musim Liga Champions 2024-2025 telah menjadi ajang panggung bagi Désiré Doué bersinar paling terang dengan dinobatkannya ia sebagai Young Player of the Season oleh UEFA. Désiré Doué bermain dalam 16 pertandingan Liga Champions musim ini, mencatatkan 5 gol dan 5 assist dalam total 742 menit bermain. Kecepatan puncaknya mencapai 33,83 km per jam dan ia menempuh jarak total 91,2 km selama kompetisi. Puncak penampilannya terjadi di final melawan Inter Milan, di mana ia mencetak 2 gol dan menyumbangkan 1 assist dalam kemenangan telak 5-0 PSG. UEFA memilih formasi 4-2-4 untuk Team of the Season kali ini. Di posisi penjaga gawang, Gianluigi Donnarumma dari PSG. Lini belakang diisi oleh 4 pemain tangguh, Achraf Hakimi PSG, Marquinhos PSG, Alessandro Bastoni Inter Milan, dan Nuno Mendes PSG. Di lini tengah, Vitinha dari PSG dan Declan Rice dari Arsenal berperan sebagai motor penggerak tim mereka. Lini serang menampilkan kombinasi kecepatan dan ketajaman dari Lamine Yamal Barcelona, Ousmane Dembele PSG, Désiré Doué PSG, dan Raphinha Barcelona. Bayer Leverkusen telah mencapai kesepakatan dengan klub Premier League Brentford untuk mendatangkan kiper andalan mereka, Mark Flekken, dengan nilai transfer sekitar 10 juta euro. Kesepakatan ini menandai kembalinya Flekken ke Bundesliga setelah sebelumnya bergabung dengan Brentford pada tahun 2023 dari SC Freiburg. Proses pemeriksaan medis diperkirakan akan segera dilakukan sebelum pengumuman resmi dari kedua klub. Di bawah asuhan pelatih Erik ten Hag, Leverkusen berharap kehadiran Flekken dapat memperkuat lini pertahanan mereka di musim mendatang.
Maurizio Sarri dikabarkan akan segera kembali menukangi klub sepak bola Lazio dengan kesepakatan kontrak selama 2 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun tambahan jika Lazio berhasil lolos ke Liga Champions UFA. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano. Sarri yang sebelumnya membawa Lazio finish di posisi kedua Serie A pada musim 2022-2023 akan menggantikan Marco Baroni yang kontraknya berakhir secara mutual agreement. Dengan Sarri menyetujui gaji tahunan sebesar 2,5 juta euro serta proyek klub yang dinilai menjanjikan. Filip Kostic dikabarkan akan meninggalkan Fenerbahce dan kembali ke Juventus untuk memperkuat skuad dalam ajang bergengsi FIFA Club World Cup 2025 yang akan digelar di Amerika Serikat. Kostic sebelumnya dipinjamkan Juventus ke Fenerbahce sejak September 2024 dengan opsi pembelian. Selama membela klub Turki tersebut, ia berhasil mencatatkan 2 gol dan 6 assist dalam 35 pertandingan. Kembalinya Kostic ke Turin diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan bagi Juventus dalam menghadapi turnamen tersebut. Juventus resmi mengumumkan kembalinya bek andalan mereka, Daniele Rugani dari Ajax untuk memperkuat skuad dalam ajang FIFA Club World Cup 2025. Rugani yang sebelumnya dipinjamkan ke Ajax sejak Agustus 2024 telah bermain dalam 12 pertandingan Eredivisie dan mencetak 1 gol. Kepulangan Rugani ini menjadi kabar baik bagi Juventus, terutama dalam memperkuat lini belakang bersama Gleison Bremer di bawah arahan pelatih Igor Tudor yang tengah mempersiapkan tim menghadapi kompetisi yang kini diperluas menjadi 32 tim. Bologna memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian senilai 12 juta euro guna mempermanenkan gelandang tengah AC Milan Tommaso Pobega yang menjalani masa peminjaman selama musim 2024-2025. Meski sang pemain berusia 25 tahun ini tampil impresif di bawah asuhan pelatih Vincenzo Italiano dengan catatan 4 gol dan 3 assist dalam 30 pertandingan, keputusan Bologna ini dipicu oleh ketidaksepakatan harga dengan pihak Milan. Keinginan Bologna untuk mempertahankan Pobega secara permanen harus kandas karena Milan bersikukuh pada nilai transfer yang telah disepakati sebelumnya. Setelah 9 tahun penuh prestasi bersama Atalanta, Gianpiero Gasperini resmi mengakhiri masa baktinya di klub tersebut dan menerima tantangan baru sebagai pelatih AS Roma. Selama masa kepelatihannya, Gasperini berhasil membawa Atalanta meraih gelar UEFA Europa League pada tahun 2024 serta memastikan 3 kali berturut-turut lolos ke Liga Champions antara 2019 hingga 2021. AS Roma menyambut Gasperini dengan kontrak berdurasi 3 tahun hingga musim panas 2028, menggantikan Claudio Ranieri yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih. Timnas Italia harus menghadapi tantangan besar tanpa kehadiran bek andalan mereka, Francesco Acerbi, dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Acerbi memutuskan untuk tidak merespon panggilan pelatih Luciano Spalletti setelah mengalami tekanan mental pasca kekalahan telak Inter Milan 0-5 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Spalletti menegaskan bahwa Acerbi tidak mengalami masalah fisik, melainkan lebih kepada kondisi mental yang membuatnya memilih mundur sementara dari skuad nasional. Keputusan ini tentu menjadi pukulan bagi Italia. Inter Milan tengah berada di persimpangan penting terkait masa depan pelatih mereka, Simone Inzaghi. Klub dan Inzaghi dijadwalkan menggelar pertemuan pada tanggal 5 Juni 2025 untuk membahas kemungkinan perpanjangan kontrak yang saat ini berakhir pada Juni 2026. Keputusan ini sangat krusial mengingat Inter akan segera bertolak ke Amerika Serikat untuk mengikuti Piala Dunia antar klub. Sebagai antisipasi, jika Inzaghi memutuskan untuk meninggalkan klub, Inter Milan telah menyiapkan beberapa kandidat pengganti yang dianggap cocok untuk melanjutkan visi klub. Torino dan Fiorentina kini tengah bersaing ketat untuk mendapatkan jasa Marco Baroni sebagai pelatih kepala baru mereka. Klub asal Turin tersebut telah mengajukan tawaran kontrak hingga tahun 2027 kepada Baroni yang menjadikannya kandidat utama untuk menggantikan posisi pelatih saat ini, Paolo Vanoli. Kesempatan ini muncul setelah Baroni dipecat oleh Lazio akibat performa yang kurang memuaskan di akhir musim Serie A 2024-2025. Selain Torino, Fiorentina juga memasukkan nama Baroni dalam daftar pendek calon pelatih mereka setelah pengunduran diri Raffaele Palladino. Fermin Lopez dipastikan tidak akan mengikuti kejuaraan Eropa U21 2025 karena keputusan bersama antara FC Barcelona, pemain, dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFIF) untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi sang gelandang muda. Setelah menjalani musim yang sangat padat dengan berbagai kompetisi bergengsi termasuk Piala Eropa, Olimpiade Paris 2024 di mana Spanyol keluar sebagai juara, serta awal musim La Liga, istirahat ini dianggap penting untuk menjaga kondisi fisik dan mentalnya.
FC Barcelona kini berada di ambang menyelesaikan transfer kiper Espanyol Joan Garcia dengan satu tahap terakhir, yaitu menunggu persetujuan resmi dari sang pemain. Menurut laporan jurnalis ternama Fabrizio Romano, kesepakatan antara Barcelona dan perwakilan Garcia sudah hampir rampung dan klub optimis bahwa Garcia akan memberikan konfirmasi dalam beberapa hari ke depan. Garcia diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Barcelona yang akan menjadikannya kandidat kuat sebagai penerus Marc-Andre ter Stegen. Pada tanggal 9 Juni 2025, Xabi Alonso akan memulai perjalanan barunya sebagai pelatih Real Madrid dengan menggelar sesi latihan pertama di fasilitas Valdebebas. Berbeda dari sesi latihan pramusim biasa, latihan ini dirancang khusus sebagai persiapan untuk menghadapi Piala Dunia antar klub yang akan berlangsung di Amerika Serikat pada musim panas ini. Langkah ini diambil menyusul berakhirnya kompetisi La Liga dan menyesuaikan dengan format baru, turnamen yang menuntut kesiapan fisik dan strategi yang matang dari skuad Los Blancos. Kiper andalan Real Madrid sekaligus tim nasional Belgia, Thibaut Courtois, dipastikan absen dari pertandingan internasional Belgia pada bulan Juni 2025. Hal ini dikonfirmasi oleh pihak Real Madrid setelah hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Courtois didiagnosis mengalami sakroilitis, yaitu peradangan pada sandi sakroiliaka yang terletak di bagian bawah punggung. Kondisi ini menyebabkan rasa nyeri dan ketidaknyamanan yang cukup signifikan, sehingga Courtois harus menjalani masa pemulihan selama kurang lebih 1 minggu di bawah pengawasan tim medis klub. Brentford FC telah mencapai kesepakatan lanjutan dengan Liverpool untuk mendatangkan kiper asal Irlandia, Coimhin Kelleher, dengan nilai transfer awal sebesar 12,5 juta pound sterling yang dapat meningkat hingga 18 juta pound sterling termasuk add-on. Kelleher yang berusia 26 tahun diperkirakan akan menjalani tes medis bersama Brentford pada hari Senin sebagai bagian dari proses transfer. Klub Premier League ini sangat membutuhkan kiper baru setelah setuju untuk melepas Mark Flecken ke Bayer Leverkusen, sehingga Kelleher menjadi pilihan utama mereka untuk mengisi posisi penjaga gawang utama musim depan. Manchester United secara resmi mengumumkan perekrutan Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers dengan kontrak berdurasi 5 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun hingga 2030. Transfer ini memecahkan rekor biaya transfer klub dengan nilai mencapai 62,5 juta pound sterling, sekitar 1,37 triliun. Cunha sebelumnya bermain untuk Wolves selama 2,5 musim dengan catatan impresif 33 gol dari 92 penampilan. Namun Cunha masih menunggu proses visa serta registrasi pemain agar dapat segera bergabung dan memperkuat lini depan setan merah. Jadon Sancho menghadapi masa depan yang belum pasti. Menurut laporan terbaru, jika Chelsea dan Sancho tidak mencapai kesepakatan kontrak, pemain asal Inggris ini akan dikembalikan ke Manchester United dengan biaya penalti sebesar 5 juta pound sterling. Situasi ini membuka peluang bagi Sancho untuk kembali bersinar di Old Trafford, meskipun peluang tersebut dinilai 50-50, tergantung pada bagaimana respon sang pemain terhadap kemungkinan kembalinya ke klub lamanya. Kembalinya Sancho ke Manchester United bisa menjadi kesempatan bagi klub untuk memaksimalkan potensi pemain muda ini. Chelsea berhasil mengamankan tanda tangan striker muda berbakat Liam Delap dengan kontrak berdurasi 6 tahun. Kesepakatan ini diumumkan pada tanggal 2 Juni 2025 setelah Chelsea menyetujui klausul pelepasan senilai 30 juta pound sterling yang ada dalam kontrak Delap bersama Ipswich Town. Pemain berusia 21 tahun ini memilih Chelsea sebagai destinasi berikutnya. Proses transfer ini masih menunggu kelengkapan pemeriksaan medis yang dijadwalkan selesai pada hari Senin mendatang, menandai langkah penting dalam karir Delap yang terus menanjak. Manchester City dikabarkan tengah menyiapkan kontrak baru untuk gelandang andalannya, Rodri, yang akan mengikatnya di Etihad Stadium hingga tahun 2029. Kontrak baru ini juga akan meningkatkan gaji Rodri dari sekitar 200.000 pound sterling per minggu menjadi lebih dari 300.000 pound sterling per minggu, menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi kedua di klub setelah Erling Haaland. Rodri sudah kembali tampil di akhir musim usai mengalami cedera ligamen lutut pada September 2024 dan diprediksi akan menjadi pemain kunci dalam ajang Piala Dunia antar klub mendatang. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.